Halo, selamat pagi teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jenis Ivana dan video ini adalah tentang Bible Study, di mana kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kita ingin mempelajari firman Allah bersama-sama. Jadi kita bertumbuh imannya bersama-sama dengan mempelajari firman Allah, maksud Allah dan tujuannya, dan apa tujuan kita misalnya dalam hidup ini. Karena Tuhan telah mengutus kita untuk datang ke dunia seperti Yesus juga diutus dan melaksanakan misinya, dan semua di antara kita, terutama kita menjadi orang yang terpilih, orang Kristen, Katolik, orang yang percaya pada Yesus, kita telah diurapi dan diutus. Jadi kita ingin belajar bersama-sama mengenal Allah, mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Maka dari itu, saya perkenalkan dulu topik kita pada hari ini, topik Bible Study yang pertama, yaitu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi topik ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 33. Ya, dari Matius 10 ayat 16 sampai 33. Dan total Bible Study ini akan dipecah menjadi 11 episode. Jadi saya akan upload satu per satu supaya kalian bisa mempelajari bersama-sama, supaya kalian bisa lebih ingin mempelajari dari firman Allah ini. Oke, mari kita mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu kepada Tuhan, kita biasakan dulu memulai aktivitas kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami berada di sini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami semua akan mulai mempelajari firman-firman Engkau, apa yang maksud dan tujuan dari Engkau. Ingin melaksanakan misi Engkau, supaya kami bisa terus mengasihi sesama dan mengasihi Engkau sama seperti kami mengasihi diri kita sendiri. Dan juga kita akan menjadi umat-Mu, hamba-Mu yang setia, supaya kita juga bisa berkenan di hati Engkau ya Bapa. Maka dari itu kita akan mensatukan hati kita, menyiapkan hati kita bersama-sama untuk mempelajari firman Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari kita memulai dengan episode pertama kita hari ini. Topik kita yang pertama adalah domba di tengah-tengah serigala. Jadi kita mulai dari ayat pertama dari Matius ini, Matius 10 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, apa maksud dan tujuan dari ayat ini sebenarnya? Kenapa kita diutus ke tengah-tengah serigala? Jadi kita itu domba gitu ya. Jadi domba itu pasti menjadi yang lebih lemah dibanding serigala gitu. Kita kan itu makanannya serigala gitu istilahnya. Jadi serigala itu adalah predator kita. Gitu kan. Jadi maksudnya Allah atau Tuhan sendiri yang menempatkan kita di tengah-tengah masalah atau kesulitan atau cobaan. Kita sedang dihadapi cobaan, ya. Kita menghadapi penganiayaan. Di sini kita diibaratkan sebagai domba, ya, yang lemah, yang mungkin kita tidak tahu arah, kehilangan, ya. Mungkin kita merasa bingung gitu loh, apa yang terjadi di dunia yang begitu jahat ini. Dan serigala itu melambangkan masalah atau kesulitan kita atau penganiayaan kita. Pertanyaan, mengapakah Tuhan mengutus kita dalam kondisi yang seperti ini ya, tidak baik gitu loh, yang kenapa Tuhan mengutus kita ke dalam masalah? Padahal yang kita ketahui Tuhan itu sangat mencintai kita, bukan? Iya, memang benar. Tapi maksud Allah di balik ini semua supaya iman kita tumbuh dewasa menurut citra Allah, agar kita dapat membangun karakter sesuai firman Allah. Dan Allah mengutus kita, ya kita Allah diutus, ya, ibaratnya kita domba gitu ya, bukan beneran domba. Ya, kita ibaratnya kita domba yang lemah di matanya serigala gitu loh. Dan di dalam kemampuan kita menghadapi masalah ini gitu. Jadi kita diutus supaya kita bisa diubahkan hatinya dan dikuatkan karakter kita sesuai dengan firman Allah supaya kita siap menghadapi tantangan yang lebih sulit lagi. Karena menjadi pengikut Allah itu tidak mudah gitu. Kita dikasih cobaan. Apalagi kita berada di dunia ini yang ada di kuasanya si jahat. Jadi tidak mudah untuk menjadi
tidak menjadi pemberita kebenaran itu tidak mudah. Apalagi bukan kita semua yang di dunia ini, populasi di dunia itu mengerti tentang Allah sendiri. Bahkan beberapa tidak mengetahui akan keberadaan Yesus sendiri, tidak percaya akan Yesus Kristus. Jadi saat kita memberitakan sesuatu yang mereka tidak ketahui, yang mereka tidak percaya dari awal mulanya, akan bertentangan. Jadi selalu ada challenge gitu loh. Tapi dimanapun kita berada, apa masalah yang kita hadapi, Tuhan tuh selalu memberi kita jalan keluar. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita gitu loh. Kita diberi cobaan dari yang si jahat. Ya Tuhan tidak hanya membiarkan gitu saja. Tuhan tidak membuang kita ke dunia ini dan dibiarkan seperti itu. Tidak hanya diutus dan selesai gitu loh. Tapi Tuhan tuh selalu memperhatikan kita. Tuhan tuh selalu ada mata di setiap umat-umatnya. Jangan pikir kita seperti, oh saya tuh seperti Kristen atau Katolik biasa-biasa saja. Saya datang ke gereja, duduk, diam, dengar, dan pulang. Gitu loh. Rasa saya itu tidak spesial di mata Tuhan. Itu salah. Salah ya teman-teman, kita itu sangat dicintai Tuhan. Tuhan tuh selalu memperhatikan kita. Memang saat kita berdoa, saat kita minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan tidak mungkin langsung menjawab doa kita. Yaitu mayoritas apa yang terjadi di semua orang dan sangat biasa. Bukan berarti Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Bukan berarti pada saat itu Tuhan itu membuang kita. Bukan pada saat itu artinya Tuhan itu membalikkan kita. Bisa Tuhan membalikkan kita jika kalau kita tidak mau bertobat dan mengikuti perintah-perintahnya. Tuhan itu memang maha pengasih. Tapi kalau kita terus menyakitinya dengan membuat dosa dan tidak ada kemauan atau hati yang berubah sesuai dengan karakter yang ada di firman-firman Allah, maka Tuhan bisa membutakan kita seperti apa yang dikatakan Wahyu. Gitu loh. Ya, maka saat Tuhan Yesus tahu ya, dia datang ke dunia ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, kita disuruh untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Gitu loh. Ya. Ya, kita dikatakan berada di kuasa si jahat, ya. Kita diutus untuk membawa kebenaran, dan kita itu anak-anak Allah yang telah dikaruniakan kebenaran. Orang yang seharusnya tahu tentang kebenaran. Namun seringkali kita dibutakan oleh kuasa si jahat. Ya, itu normal. Sehingga kita tidak mampu melihat kebenaran tersebut. Atau bahkan rela kita menjual Kristus dengan kita membuat hal-hal yang berhala. Ya, oke. Jadi sebelumnya kita mau ngomong tentang domba di tengah-tengah segala. Jadi sepertinya ini sebagai backgroundnya dulu. Apa yang akan kita bicarakan untuk kedepannya ya. Karena kita diutus. Jadi pertama kita diutus ke dunia yang berada di kuasa si jahat. Dan kita diperintah untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Maksud dari serigala ini ya kita sudah jelaskan sebelumnya. Kita takut ini dari 1 Yohanes 5 bab 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca firman Allah bersama-sama. Yang pertama, 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang terakhir, anak-anakku, waspadalah terhadap segala yang berhala. Jadi Tuhan itu udah tahu, sebelum dia mengutus kita ke dunia ini, dia tahu dunia itu berada di kuasa si jahat. Tapi kenapa Tuhan membiarkan begitu saja? Karena Tuhan tahu kita memiliki potensi, telah dikaruniai oleh kebenaran. Gitu loh. Jadi, cara kita menghadapi ini dikatakan, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya kita harus pandai dalam menghadapi masalah. Kita harus jeli gitu loh, harus siap menghadapi masalah gitu. Kita harus siap, karena ini adalah fate itu ya, itu adalah takdir kita. Sama seperti Yesus. Yesus telah diutus juga, dan kita juga seperti Yesus, kita diutus datang ke dunia ini gitu ya. Dan bagaimana sikap dan hati kita saat kita dicobai atau kita berada di dalam masalah atau cobaan si jahat.
Namun di saat yang sama kita juga harus menikmati proses semua semua itu yang diberi dari dunia, cobaan dari dunia, dan mungkin um, challenge sendiri dari Allah gitu. Apa yang mau Tuhan saat kita sebenarnya menghadapi masalah ini adalah kita harus tetap memiliki damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita yang ada di tengah-tengah masalah. Kita harus tetap tulus seperti merpati dan taat menyelesaikan masalah itu. Masalah ini di sini adalah apalagi sebagai kita orang-orang Kristiani, saat kita memberi kesaksian, seringkali mungkin orang menggosipkan kita, kita mungkin salah ngomong, mungkin menurut mereka tidak sesuai dengan opini mereka gitu loh. Apa yang keluar dari mulut kita mungkin bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Itu yang bisa menimbulkan masalah gitu loh. Jadi saat kita memberitakan kebenaran, orang-orang yang tidak tahu kebenaran akan merasa itu salah. Karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi kita tahu. Tahu dari mana? Karena kita telah dikaruniai dari Tuhan sendiri. Kita tahu kebenaran gitu loh. Itu yang berasal dari firman Allah, dan firman Allah sendiri awal mulanya adalah Allah sendiri. Kita tahu itu. Banyak orang Kristiani kan Alkitab, terutama Alkitab sendiri itu banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan ibaratnya atau kata kias yang mungkin yang saat kita baca tuh tidak ngerti. Bahkan saya sendiri baca terus berkali-kali. Apa maksudnya? Atau sampai saya search di YouTube, di internet, apa sebenarnya maksud dari ayat ini? Padahal itu sangat mudah kita tangkap gitu. Kita ngerti, kita bisa baca, tapi kita nggak bisa pahami karena maksud Tuhan tuh mendalam gitu. Jadi mungkin kedengaran orang-orang Kristen saat kita beritakan kepada mereka, kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang tahu tentang kebenaran, mungkin saat itu mereka belum fully mengerti. Saya sendiri juga sedang belajar gitu. Jadi saya sedang ingin mencari kebenaran dan saya beritakan tentang apa yang Tuhan karunia kepada saya. Dan saya pelajari itu dan saya belum, Alkitab itu ada berapa ratus halaman, berapa ribu halaman. Dan tidak bisa saya baca dalam waktu yang singkat dan langsung dimengerti. Itu butuh waktu bertahun-tahun dan saya baru mulai. Dan saya butuh waktu berapa bulan untuk mengerti maksud dari ayat ini saja gitu loh. Dan masih banyak ayat-ayat lagi, firman-firman yang lain lagi gitu. Jadi tentu ada bertentangan saat kita melayani Tuhan. Jadi kita harus tetap membawa damai sukacita, tidak usah ngajar ribut. Karena itu yang diingin si jahat. Yang diinginkan Tuhan, kita damai. Saat orang mungkin tidak percaya kepada engkau, saat orang menjatuhkan engkau, menganiaya, memfitnah, mencemooh, ya kita nggak usah balas. Karena itu yang diingin si jahat, jatuh ke dalam dosa. Keinginan daging kita untuk melawan. Tapi itu bukan yang diinginkan Tuhan. Ya. Dunia jahat itu bukan berarti hanya kekerasan, enggak. Secara mental kamu itu bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Berbohong, ya, menyakiti hati orang lain, membenci. Jadi secara hal-hal mental itu sudah kita berbuat dosa. Gak harus secara fisik kamu mukul orang gitu, enggak. Dengan cara kamu berkata, berperilaku itu sudah bisa diuji hal-hal tersebut gitu. Jadi kita harus tetap tulus memberi kasih, damai sejahtera. Ya. Sekali lagi kita diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia untuk melaksanakan misi Tuhan, sama seperti Yesus sendiri, di mana ia datang ke dunia dan menyelamatkan seluruh manusia dari dosa dengan mati di kayu salib. Itu nggak mudah. Siapa yang mau disalibkan gitu loh, dipaku tangannya, bercucur darah, ngangkat salib berapa ratus kilo gitu ya, beratnya minta ampun, panas, badannya udah lemah gitu loh. Kita bukan bodybuilder yang kuat gitu loh, enggak. Tapi apakah Yesus lari gitu loh? Apakah Yesus meninggalkan misi-misinya dan hanya membuang muka kepada seluruh kita? Kalau iya, kita udah berdosa, gak guna kita lagi ke gereja, karena kita tidak akan diselamatkan di akhirat. Kita mati secara daging dan roh. Kita memang mati secara daging, tapi karena pengorbanan yang Yesus berikan pada seluruh kita, kita mampu bangkit dalam roh kita dan hidup bersama dengan Allah. Itu yang telah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita juga melakukan perintah-perintahnya, dan kita juga bisa mengasihi Allah sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan juga kita diajak untuk mengasihi semua orang, tidak ada batas kepada orang-orang yang kita suka aja.
orang-orang mungkin yang kita disakiti oleh orang tersebut, kita dibohongi, yang diperlakukan tidak enak lah dari orang tersebut, kita tetap harus mengasihi dimanapun itu. Memang tidak mudah, dan bahkan saya sendiri sedang melakukan hal itu, sedang mempelajari hal itu supaya saya bisa berkenan di hati Allah. Karena memang susah gitu loh, karena kita berada di dunia, sekali lagi kita di dunia, kita dikuasa oleh jahat, si jahat. Maka daging kita itu ada secara fisik di dunia ini, yang kita rasakan itu di dunia ini juga. Jadi kita memang seringkali dipengaruhi oleh keinginan daging kita, karena yang kita rasakan karena kita ada di dunia ini, itu hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan, ya. Maka seharusnya kita juga menyalipkan daging kita dan menguatkan roh kita, roh Allah yang ada di dalam kita, yang telah diutus dalam diri kita masing-masing. Harus kita kuatkan, harus kita bangun relasi itu, yang akan kita pelajari banyak lagi topik ini di episode-episode selanjutnya. Tapi kita akan singkatkan ini supaya tidak kelamaan, ya. Sama seperti Yesus sendiri kan, Yesus tahu, sebelum dia disalibkan, sebelum dia akan melewati itu, dia udah tahu sebenarnya. Di doa di Taman Getsemani dia berdoa, dia takut. Yesus takut dong. Dan minta penguatan dari Allah. Datanglah malaikat kepada dia, beri dia ketenangan, beri dia damai sukacita. Akhirnya Yesus sendiri juga bisa melakukan itu semua. Bahkan sampai menang dia. Rohnya bangkit. Itu yang telah dijanjikan Allah. Memang kita harus melewati proses yang mengerikan itu. Yesus juga takut. Tapi dia dimenangkan di akhiratnya. Yesus dibangkitkan. Bahkan duduk di sisi kanan Allah. Dan yang akan menghakimi kita semua di akhirat nanti. Ya. Yesus tulus banget melaksanakan kehendak Bapa. Dia tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Dia patuh pada perintahnya, dan itu yang diinginkan Allah juga. Kita di sini memiliki misi yang sama dengan Yesus, memberitakan kebenaran, membawa kasih, ya, memberikan kesaksian Allah, patuh pada perintahnya, taat, tidak berbuat dosa. Memang kita manusia gampang jatuh dalam dosa, tapi itu bukan yang menjadi poin kita. Kita tetap patuh, melaksanakan kehendak Bapa, yang berkenan untuk Bapa saja. Ya, itu yang harus kita pelajari di dunia ini. Ya, semoga itulah di seri episode pertama ini. Ya, akan ada lanjutan episode. Jadi Bible Study ini topiknya sekali lagi adalah penganiayaan yang akan datang dalam pengakuan akan Yesus. Jadi topik ini berasal dari Matius bab 10 ayat 16 sampai 33. Ya, bab 10 ayat 16 sampai 33. Saudara-saudara boleh baca dulu sebelum untuk masuk ke dalam episode selanjutnya, supaya saudara-saudara mengerti apa maksud dari Injil ini, firman ini gitu ya. Sama-sama kita membangun membangun hati kita, karakter kita yang sesuai dengan firman Allah. Ya, kita belajar bersama-sama, karena saya sendiri juga sedang belajar gitu loh. Saya bukan dari sekolah yang tinggi gitu, teologi, enggak gitu loh. Saya juga bukan orang yang suci dari lahir sampai sekarang, enggak. Saya juga melakukan dosa. Tapi saya juga memperoleh kasih Allah pada diri saya, dan saya ingin memberitakan itu. Saya ingin men-sharekan itu. Saya tidak mau kasih Allah itu hanya berhenti di hati saya. Saya mau sebarkan itu selama saya hidup. Gitu ya. Dan itu juga diinginkan oleh Allah. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita menjadi anak-anak Allah yang sangat mengasihi sesama kita, dan ingin menjadi pemberita kebenaran Allah. Ya, hamba Allah yang setia. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.